Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga pada hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya kepada kita semua, ya, khususnya ketika kemudian kita menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kewarisan. Seperti yang pernah kemudian kita telah pelajari bahwa atau kita ketahui bahwa kewarisan itu, ya, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka kewarisan itu melewati 4 jalur. Jalur yang pertama adalah keturunan mayit, ya, atau kalau pada slide yang kita lihat itu yang berwarna hijau. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur asal si mayit, ya, atau berasal dari orang tua, ya, si mayit. Kemudian jalur yang keempat yang berwarna biru ini adalah jalur saudara mayit, dan yang jalur saudara, dan yang warna ungu ini adalah jalur saudara ayah dari mayit, ya. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa untuk menentukan peta sebaran ahli waris, ya, maka dia melewati 4 tahap, ya, atau 4 jalur. Yang hijau ini adalah jalur keturunan, yang merah ini adalah jalur asal, ya, yang biru ini adalah jalur saudara si mayit, dan yang warna ungu ini adalah jalur saudara ayah si mayit. Kemudian pada pertemuan ini atau pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah kewarisan orang tua, ya. Sebab untuk kewarisan keturunan mayit itu sudah kita pelajari. Kita akan masuk di kewarisan ayah. Hal yang harus kita pahami yang pertama adalah di kewarisan ayah ini, ayah menjadi ahli waris, berarti yang menjadi mayit adalah anaknya, ya. Yang menjadi mayit adalah anaknya. Kemudian kewarisan ayah yang pertama yaitu ayah mendapat 1/6, ya, ayah mendapat 1/6. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mayit mempunyai anak, ya, mayit mempunyai anak. Kemudian kewarisan ayah yang kedua itu adalah ayah mendapat 1/6, ya, ayah mendapat 1/6 plus sisa. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama si mayit tidak punya anak laki-laki, ya. Si mayit tidak punya anak laki-laki dan mayit mempunyai anak perempuan, ya. Jadi ayah ini bersama dengan anak perempuan. Kalau ada yang mengatakan kenapa bisa dapat sisa? Karena adanya anak perempuan. Karena tadi di poin yang pertama tadi ayah mendapat 1/6 itu karena si mayit ini tidak punya anak, ya. Nah, ketika ada anaknya mayit perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, terus yang ketiga, ayah mendapatkan sisa, ya, ayah mendapatkan sisa. Kapan itu terjadi? Kalau syaratnya adalah si mayit tidak memiliki anak, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke warisan ibu. Nah, yang perlu diperhatikan kembali bahwa ketika ibu menjadi ahli waris, berarti yang meninggal atau yang menjadi mayit adalah anaknya. Kapan itu terjadi? Ya, yang pertama, kewarisan ibu ini mendapat 1/3, ya, ini mendapat 1/3 kalau, ya, syarat yang pertama adalah si mayit ini, ya, mayit ini tidak punya anak, ya, ini tidak punya anak, ini, ya, ada di silang 2 di bawah, itu berarti si ibu tidak punya anak, si mayit, ya, afwan, si mayit maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yang selanjutnya yaitu mayit tidak punya saudara, ya, tidak punya saudara, mau itu saudara sekandung, ya, atau saudara seayah atau saudara seibu, itu tidak punya saudara, atau punya saudara tapi hanya satu saja, ya, punya saudara
tapi hanya satu saja, tidak lebih dari satu, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di kewarisan ibu, kewarisan ibu yang kedua adalah ibu dapat 1/6, ya, ibu dapat 1/6. Kapan itu terjadi, ya? Yang pertama adalah si mayit mempunyai anak, ya. Jadi ibu ini punya cucu, ya. Jadi si mayit mempunyai anak dan si mayit juga punya saudara. Mau saudaranya 1, 2, 3, 4, ya. Ya terserah berapa jumlahnya, intinya lebih dari 1, ya. Maka ibu mendapat 1/6. Nah, maka kesimpulannya ibu dapat 1/3 jika ada anak keturunan, ya, ada anaknya mayit. Kemudian tidak ada saudaranya mayit tidak ada saudara mayit lebih dari 1 atau tidak punya saudara. Ya, maksudnya saudaranya itu tidak ada atau ada tapi jumlahnya cuma 1 saja. Ya. Kemudian dapat 1/6. Ya, kapan ibu dapat 1/6? Ya, jika punya anak keturunan dan ada saudara mayit yang lebih dari 1. Nah, itu kewarisan untuk ibu. Kita masuk ke warisan kakek. Kewarisan kakek berarti harus difahami yang meninggal atau yang menjadi mayit adalah cucunya, ya. Nah, kakek ini sebenarnya hampir sama kewarisannya dengan kewarisan ayah. Ya, apa yang membedakan? Ya, silahkan diperhatikan. Jadi yang pertama, kakek mendapat 1/6 jika, ya, mayit mempunyai anak, ya, sama tadi, dan ditambah tidak ada ayah, ya, tidak ada ayah dari mayit. Kenapa? Karena kalau ada ayah dari mayit, maka kakek tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ayah ini menjadi ahli waris yang lebih utama dibandingkan kakek. Ya, nanti insya Allah kita akan pelajari bahwa ketika semua ahli waris ini ada, apakah semuanya dapat warisan atau beberapa saja. Itu insya Allah setelah kita jelaskan bagian-bagian ini, maka kita akan menjelaskan hal tersebut. Ya, siapa-siapa yang mendapat warisan ketika semua ahli waris ini ada. Oke, itu yang 1/6 tadi. Sekarang yang kedua adalah kakek mendapatkan 1/6 plus sisa. Ya, sama saja tadi. Nah, kapan itu terjadi? Ketika tidak ada anak laki-laki mayit, kemudian tidak ada ayahnya mayit, dan si kakek ini bersama dengan cucu perempuannya. Oke? Nah, kalau misalnya agak bingung, nanti antum putar saja kembali videonya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kakek mendapatkan sisa. Nah, kapan itu kakek mendapatkan sisa? Ketika tidak ada anak keturunan mayit dan tidak ada ayahnya mayit, ya, maka kakek ini menjadi asabah yang mendapatkan sisa. Nah, kesimpulannya kakek dapat 1/6, ya, jika ada keturunan mayit kemudian tidak ada ayahnya mayit. Kemudian dapat 1/6 plus sisa, ya, ketika ada cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah mayit. Kemudian dapat sisa jika ada, ya, tidak ada keturunan mayit, tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dari mayit. Itu untuk keturunan atau kewarisan kakek. Selanjutnya kita masuk kepada kewarisan nenek. Kewarisan nenek berarti difahami yang menjadi mayit adalah cucunya, ya. Kewarisan nenek, kalau kita mempelajari kembali kepada peta sebaran ahli waris, yang menjadi ahli waris itu ada 2 nenek, ya, nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Sementara kakek itu yang menjadi ahli waris itu hanya dari jalur ayah saja, ya. Sementara dari jalur ibu, ya, kakek dari jalur ibu, mayit itu tidak menjadi ahli waris, ya. Nah, silahkan direview kembali materi kemarin. Dan kita sekarang masuk kepada kewarisan nenek. Kewarisan nenek, yang pertama kita akan bahas adalah kewarisan nenek dari ayah. Kapan kewarisan nenek dari ayah itu dapat 1/6? Ketika, ya, mayit tidak punya ayah dan ibu. Jadi tidak punya orang tua, maka nenek dari ayah ini itu dapat 1/6, ya.
Kemudian yang kedua adalah kewarisan nenek dari ibu, ya, kewarisan nenek dari ibu. Kewarisan nenek dari ibu itu dapat 1/6 juga, ya, dapat 1/6 juga. Syaratnya adalah, coba diperhatikan di sini. Di sini itu ibu memberikan ayah ini kolomnya itu menggambarkan kolom ayah ini itu tidak penuh dengan warna merah. Kenapa? Karena nenek dari ibu ini akan tetap mendapatkan warisan, ya, ada atau tidak adanya ayah mayit, ya. Jadi ayah mayit ini tidak mempengaruhi kewarisan dari nenek dari ibu, ya. Intinya dia tetap ada. Kapan? Ya, kapan dia tetap mendapatkan warisan 1/6? Ketika, ya, ibunya mayit ini tidak ada, ya, ketika ibunya mayit tidak ada. Oke, kita masuk kesimpulan. Nah, ada kesimpulan yang berbeda, coba diperhatikan. Jika dua nenek ini ada, ya, maka, ya, maksudnya dua nenek ini ada dari ayah, ada dari ibu. Jika keduanya ada, maka bagian yang 1/6 tadi itu dibagi dua, ya, dibagi dua. Kenapa? Karena ada dua nenek. Kenapa kakek tidak dibagi dua? Karena yang menjadi ahli waris cuma satu saja.